Ankush? Ankush? Piano. Kamar yang mana ini? Lonavala memang kecil, tapi stasiun bukit yang terkenal terletak di dekat Mumbai. Hotel Rafikiran adalah salah satu dari beberapa hotel yang terletak di sini. Beberapa insiden mengerikan telah terjadi di ruang nomor 204 yang telah memaksa manajemen untuk menutup ruang ini selamanya. Tapi pada tahun 2004, dua wartawan memutuskan untuk tinggal di kamar ini. Mereka datang ke Lonavala untuk mencari cerita yang mendebarkan. Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah segera mereka akan berhadapan dengan fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Sesuatu yang akan mengubah kehidupan mereka ke dalam sebuah cerita yang mendebarkan. Silahkan daftar di sini. Halo Tuan Mehta, bagaimana keadaanmu? Tolong layani mereka, aku akan kembali. Tuan Mehta, kau tidak punya keluhan tentang kau tinggal di sini kan? Tenang saja, aku akan ada di sini untuk mengurus semuanya. Permisi. Ayo kemari. Kami ingin kunci kamar 204. Apa Tuan? Apa Anda ingin mati? Anda tidak bisa tinggal di ruangan itu. Jangan khawatir. Kami akan kembali sebelum kau mengetahuinya. Apakah boleh? Tidak Tuan. Kau tidak bisa tinggal di ruangan itu. Aku pikir kau tidak mendengarku. Aku punya sesuatu yang mungkin menarik bagimu. Jadi, aku pikir kau tidak akan mengecewakan kami sekarang. Tidak Tuan. Saya tidak bisa memberikan kuncinya. Niraja dan Ankush adalah dua wartawan pemula serta teman baik. Mereka entah bagaimana meyakinkan bellboy untuk memberi mereka kunci master kamar nomor 204. Begitulah cara mereka berhasil menyelinap ke kamar itu. Ayo. Kamarnya memang kelihatan seram. Shh. Ambil kuncinya. Baiklah. Cepatlah. Kelihatannya pintunya macet. Ini sudah lama tidak dibuka. Sini, biar aku coba. Terbuka. Aku pikir hantu menyukaimu. Itulah kenapa mereka membukakan pintu untukmu. Kita masuk ke dalam.
Pintu sepertinya tertutup karena angin. Jangan khawatir. Bagus. Maksudku ruangannya, bukan kau. Wow, tempat tidur yang nyaman. Sebuah TV dan lemari yang bagus. Aku bisa lihat itu. Oke. Ini belum selesai. Semua usaha kita sia-sia. Mereka tidak perlu mengekspos keluar dari semestinya. Tidak ada yang menarik di ruangan ini. Benarkah? Kau mengharapkan bahwa hantu akan berpesta di sini? Tidak, aku mengharapkan sesuatu. Seperti beberapa sarang laba-laba di sekitar sini. Beberapa bunyi burung hantu berderit yang mereka tunjukkan di film horor. Ya, sesuatu seperti itulah. Ruangan ini sederhana. Dan sangat membosankan. Berhenti bicara omong kosong. Cukup ambil beberapa foto yang kau lihat di sekitar sini. Baiklah. Ayo senyumlah. Ayolah. Serius? Tidak, ini tidak bekerja. Tidak ada sesuatu yang menarik di sini. Tetapi, jika hantu atau apapun yang mereka sebut yang tidak terlihat, kita paksa saja mereka menunjukkan diri. Bagaimana caranya? Akan kutunjukkan. Ankush, bersihkan mejanya. Sekarang nyalakan lilinnya. Oke. Tujuanmu apa? Shh, Oke. kita akan mulai sekarang. Tunjukkan dirimu.
Siapapun yang ada di ruangan ini, silahkan keluar. Tunjukkan dirimu. Berbicaralah dengan kami. Kau mengoceh tentang apa, ha? Tunjukkan dirimu, tunjukkan dirimu. Tidak ada apa-apa yang terjadi di sini. Ayo kita bayangkan sebuah cerita palsu. Apa itu bagus? Tidak ada seorang pun di sini. Kamar 204 sebenarnya selalu tertutup. Kami punya alasan untuk itu. Satu demi satu, banyak sekali tamu yang mengeluh tentang insiden aneh di ruangan itu. Mulai dari hal yang keluar dari tangan, bahkan ketika staf hotel menolak untuk pergi ke ruangan itu. Memang ada sesuatu yang aneh tentang hal itu. Semua insiden itu berlangsung persis pada saat jam 2 malam. Ayo kemari. Kita ambil foto untuk hari persahabatan. Lupakan saja. Ayo, ayo kita lakukan. Senyum ya. Apa tiba-tiba kau merasa dingin? Aku rasa mereka sudah menurunkan suhu AC. Tapi masih menunjukkan suhu yang sama. Kau tidak baca dalam makalah penelitian bahwa saat roh jahat yang ada di sekitarmu kau bisa
merasakan dinginnya udara. Jika aku sangat rajin, aku tidak akan bekerja untuk koran sampah ini. Lagi pula otak kita bertanggung jawab untuk semua ini. Dan sampai saat ini kita hanya melihat hal-hal yang otak kita inginkan untuk kita lihat. Apa maksudmu? Apa yang sudah kulakukan? Remote kontrolnya tidak ada padaku. Di mana remote-nya? Itu dia. Bagaimana cara mematikannya? Oh tidak. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Mungkin seseorang memainkan lelucon dengan kita. Seseorang di bawah telah mengendalikan semua ini. Hati-hati. Kau mendengar suara itu? Sepertinya ada seseorang di ruangan ini. Itu pasti orang yang melakukan semua ini. Ankush, Ikutlah denganku. Ankush. Ikutlah denganku. Seperti ada seseorang yang habis mandi di sini.
Ankush, apa kau merasakan sesuatu yang aneh saat kau mengambil foto kita tadi? Kenapa saat ini kau mengajukan pertanyaan seperti itu? Tidak, bodoh. Maksudku, aku merasakan perasaan yang sangat aneh. Itu seperti ada seseorang yang berdiri di belakang kita. Di mana kacamataku? Niraja! Niraja! Ada masalah apa? Lihat. Lihat ke sini. Apa? Itu hanya air? Aku akan keluar dari sini. Aku akan pergi sekarang. Kau benar. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Kita harus keluar dari sini sebelum terlambat. Bagaimana dengan artikelnya? Dengar, kita sudah mengambil banyak foto. Kita bisa menulis artikel berdasarkan pada mereka. Tapi kita telah putuskan untuk menghabiskan sepanjang malam di sini. Jika kau ingin berdebat denganku, lakukan begitu kita keluar dari sini. Tapi sekarang kita harus pergi. Aku mohon. Sumber kita bilang bahwa mereka berada di sini sampai jam 10 malam, Ankus. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Roh halus ini tidak berbahaya. Dan kau memintaku percaya pada roh halus. Jika kita tinggal di sini 1 detik lagi, aku akan terkena serangan jantung. Aku tidak mau mati di sini. Aku akan pergi dari sini. Kau bisa tetap tinggal di sini. Aku akan ke lantai bawah. Ankush! Di mana pintunya? Niraja, kemari! Di mana? Di mana pintunya? Di mana pintunya? Apa yang terjadi? Apa? Tidakkah kau lihat? Di sini tidak ada pintunya. Di mana pintunya? Oh, ya Tuhan. Kita terjebak di kamar ini. Semua jendela dan pintunya menghilang. Halo? Apa ada orang di luar? Kumohon tolong kami. Tolong kami, kumohon. Kumohon. Adakah yang mendengarku? Tolong kami. Kumohon tolong kami. Adakah yang mendengarku? Kumohon. Oh ya Tuhan. Tidak ada yang mendengar. Aku sudah bilang. Untuk keluar dari tempat ini.
Tapi sekarang kita sudah terperangkap. Hanya Tuhan yang tahu bisa keluar atau tidak. Seperti biasa aku berjalan-jalan di sekitar hotel. Ada keheningan di luar kamar 204. Itu seperti setiap malam biasa. Tapi aku benar-benar tidak tahu kalau ada dua orang yang berteriak untuk meminta bantuan dari dalam. Mereka terjebak di ruangan itu. Aku terjebak di sini. Semua itu karenamu. Benarkah? Bukan ideku untuk mengesankan editor. Kau yang bilang kita akan dipromosikan kalau kita membawa cerita sensasional. Ya, aku memang bilang itu. Tapi aku tidak memintamu untuk membahayakan hidup kita. Tutup mulutmu dan berhenti menyalahkanku. Kau yang tutup mulut. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah menjadi wartawan. Apa yang baru saja kau bilang? Hah? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kita harus pergi dari sini. Oke. Sekarang akan kutunjukkan padamu. Mulai sekarang, jangan kau berani-berani. Ankush. 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 Piano. Kamar yang mana ini? Ankush. Ankush. Bagaimana bisa semuanya berubah tiba-tiba? Ankush, dari mana saja kau? Kemana aku pergi? Aku tidak pernah berpindah. Aku pikir kau marah padaku dan pergi menjauh. Kaulah yang marah padaku. Kau tetap bersiap memukulku. Roh halus menebarkan mantra tersebut pada Niraja dan Ankush.
bahwa mereka mulai saling meragukan. Kamar nomor 204 selalu menunjukkan kejadian seperti ini, di mana orang akan mulai bertindak dalam cara yang sangat aneh. Kau mau kemana? Kamar mandi. Ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Pertama dia menghilang untuk beberapa waktu, dan kemudian dia kembali. Kelihatannya dia bertingkah sangat aneh. Aku pikir aku harus berhati-hati kepadanya. Ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Pertama dia menghilang untuk beberapa waktu, dan kemudian dia kembali. Kelihatannya dia bertingkah aneh. Aku pikir aku harus berhati-hati padanya. Bellboy menyadari kesalahannya ketika sudah jam 2 pagi. Akhirnya dia memberitahu manajer mengenai situasi ini. Dan kemudian manajer dan Bellboy bergegas menuju kamar untuk menyelamatkan mereka. Maafkan saya pikir mereka akan pergi sebelum jam 2 pagi. Diam kau. Ya Tuhan, aku merasa takut bahwa cepat atau lambat ini mungkin akan terjadi. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, kalian tidak terluka di sini. Niraja dan Ankus merasa menyesal setelah manajer menyelamatkan mereka.
bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan datang ke ruangan itu. Terima kasih Tuhan, bahwa mereka diselamatkan sebelum terlambat. Tapi seperti yang aku katakan, ini bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya juga pernah terjadi seperti itu. Ini semua dimulai pada 9 tahun lalu. Ketika sekelompok anak laki-laki dari Mumbai datang untuk menginap di hotel kami, mereka bersenang-senang main dengan papan kuija mencoba untuk memanggil roh. Ayo, tunjukkan dirimu. Jika ada orang di sini, ayo bicaralah kepadaku. Lelucon itu berakibat fatal bagi mereka. Karena akhirnya roh jahat menanggapi undangan mereka. Sejak itu, roh telah menghantui ruangan itu. Ayo lari. Anak-anak itu entah bagaimana berhasil melarikan diri dari sana. Tapi sejak saat itu, roh jahat telah menghantui kamar nomor 204.